Selamat sore para pemirsa TVRI Kalbar yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Yesika Cukarestu di acara Mimbar Konghucu yang dilaksanakan langsung dari studio TVRI Kalimantan Barat. Dengan tema Kerukunan dan Kedamaian dalam rangka mensukseskan Pemilu 2014 Perspektif Agama Konghucu. Pemirsa, tidak terasa dalam waktu yang dekat kita akan segera melaksanakan Pemilu 2014. Tentu saja kita semua berharap agar pemilu ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, dan tentunya kita ingin mengetahui bagaimana pandangan dari umat Konghucu mengenai pemilu 2014 ini. Maka dari itu mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Haksu Jangdra Ongawijaya yang kini telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Haksu, Weite Tung Tien. Selamat sore. Haksu, jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu 2014. Betul. Nah, betul persis sekali. Bagaimana pandangan Haksu mengenai pemilu 2014 yang akan segera kita laksanakan? Baik. Sebenarnya kita akan pembicaraan nanti itu akan ke sana, tapi baiklah saya akan ceritakan dulu bahwa bagaimana tentang Tuhan itu menciptakan kita. Ya. Kita sangat bersyukur hidup di Indonesia, bahwa Indonesia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, terdiri dari banyak agama, banyak suku bangsa, banyak budaya, dan banyak bahasa daerah, sehingga kita mempunyai kekayaan yang luar biasa di bidang agama dan bidang budaya. Belum lagi sumber daya alam kita yang luar biasa berlimpah. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita mengelola SDM bangsa kita, mengelola sumber daya alam kita, maka kita harus betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu maha luar biasa, maha bijaksana, maha kasih, yang harus kita gali terus di dalam membina bangsa ini agar dia menjadi rukun dan damai. Dan ini bukannya kita menghadapi untuk pemilu saja, tapi ya dalam keadaan tidak menghadapi event-event demokrasi juga kita harus melaksanakan seperti itu. Ya. Nah, menurut Haksu bagaimana implementasinya? Implementasinya begini ya. Di dalam yang banyak itu Tuhan menurunkan ke dunia ini, apakah dia manusia, apakah dia hewan, atau apakah dia tumbuh-tumbuhan, senantiasa itu berpasang-pasangan. Jadi Tuhan begitu menciptakan dunia ini berikut isinya, selalu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ya, ada sehat, ada sakit, ya, dan ada siang, ada malam, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dua kekuatan ini? Misalnya contoh antara laki dan perempuan. Antara laki dan perempuan memang beda, ya. Nah, beda ini bukannya kehendak kita, tapi memangnya takdirnya begitu. Agama kita mengatakan tuming. Ming. Ya, ming kita laki-laki sama perempuan beda. Nah, bagaimana kita yang dikaruniakan oleh Tuhan itu makhluk yang paling mulia, kita menyikapi perbedaan ini. Di dalam agama Konghucu itu dijelaskan perbedaan ini satu sama lain bukan saling bertentangan, tapi dia harus saling melengkapi. Sehingga satu sama lain saling mengisi dan saling mengasihi dan saling menguatkan. Dan pada akhirnya menjadi satu keharmonisan. Nah, tujuan hidup ini adalah harmonis. Bila mana ada dua yang beda itu tidak harmonis, maka terjadi. Ya. Yeah. Contoh misalnya, mengapa sih lampu ini terang? Itu contoh yang luar biasa. Nah, orang tidak perhatikan.
lampu ini kan terdiri dari positif dan negatif. Yang positif itu yang negatif itu yin. Nah, mengapa dia bisa nyala? Karena kita kelola, kita manage, sehingga memberikan kemanfaatan bagi kita. Tapi kalau misalnya kita tidak kelola, itu korsleting, terjadi terbakar. Pasti nggak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Demikian juga Iya. kita sesama manusia, suami istri, teman sama teman, ya teman dengan sahabat, itu harus di manage. Nah, Kalau nggak manage kacau ya. Nah, jadi jangan lupa pula kerukunan itu dinamis. Satu waktu rukun, satu waktu meledak, terus dia tidak pernah berhenti. Nah, itu yang hukum yin yang itu nggak pernah berhenti. Itu Setiap ada yin ada yang. pasti. Ya. Ya. Apakah ada ayat-ayat gitu yang ingin harus Nah, disampaikan? bagaimana kita menyikapi ini ya? Kita lihat sekarang. Kita punya sumber. Lalu tadi yang Bapak ambil itu sumbernya dari kitab I Ching. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi implementasinya? Di dalam kitab kita, kitab Sesu, itu terdapat di dalam Chongyung. Bahasa Indonesianya kita terjemahkan tengah sempurna. Tengah sempurna. Ya, itu pada bab 12 ayat yang keempat. Apa yang kuharapkan dari anakku, sudahkah ku perbuat kepada ayahku? Apa yang kuharapkan dari menteriku, sudahkah ku perbuat kepada rajaku? Ya, apa yang kuharapkan dari adikku, sudah ku perbuat belum kepada kakakku? Apa yang kuharapkan dari temanku, sudahkah aku berbuat sesuatu kepada dia? Ah, itu. Nah, Bapak mengambil contoh yang paling dekat dan harus kita lakukan ialah apa yang kuharapkan dari menteriku, sudahkah engkau berikan kepada rajaku atau rajamu? Nah, sekarang kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, jangan mengatakan bahwa apa yang negara berikan kepada kita, tapi harusnya kita katakan apa yang sudah kita berikan kepada negara ini. Nah, baru kita katakan nantinya apa yang mau juga diberikan kepada kita. Nah, inilah yang kebanyakan kita kan menuntut. Kita menuntut tapi kita nggak memberi. Nah, ini. Jadi harusnya apa yang harus kita berikan pada negara ini gitu. Ya. Bukannya, hei negara, apa yang kau berikan kepadaku, bukan. Ada satu lagi ayat ya di Mengce, negara harus harus dirawat ya dari generasi ke generasi. Jangan engkau tinggalkan pergi hanya sekedar kepentingan diri sendiri. Ya. Belalah dia. Siapa dia? Negara. Meskipun sampai mati. Nah, bagaimana agama Konghucu ini mendidik umatnya untuk menjadi seorang patriot bagi bangsa sendiri gitu. Nah, ini yang banyak belum kita kemukakan. Jadi umat Konghucu sebetulnya dia tidak takut perang. Ya. Karena harus dia selalu wajib dihadapi. Ya, dia wajib. Ya. Karena di agama kita itu negara harus dipelihara dari generasi ke generasi. Artinya tidak pernah putus. Ya. Ya. Demikian yang dikatakan di dalam kitab Sesu kita itu ada di dalam Mengce. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut ya tadi. Kita Nah, harusnya memberi dulu begitu maksudnya. Memang. Dan pada nyatanya itu kebanyakan kita hanya menuntut apa yang kita inginkan tetapi kita tidak memberikan begitu. Betul. Biasanya kan orang take and give. Iya. Harusnya give dulu. Give dulu baru bisa take. Ya. Bagaimana yang harus kita berikan? Contoh saja, misalnya Bapak punya teman. Jangan mengharapkan apa-apa dari teman. Tapi harus
berkata kalau diri kita, apa yang kau pernah berikan dulu kepada temanmu itu? Iya. Ya, itu. Nah, menurut Haksu, pemimpin yang baik itu seperti apa? Ya memang pemimpin yang baik itu kalau di agama kita mengacu kepada pemimpin yang baik itu adalah mengacu kepada manusia yang cinta. Manusia yang cinta. Manusia yang cinta. Manusia yang cinta itu adalah manusia yang sebetulnya paripurna. Ya. Dia tertib hukum, ya, tertib etika, tertib disiplin, ya, moralitasnya tinggi, ya, segala-galanya yang baik itu terkumpul di sana. Contoh misalnya, seorang cinta nggak mungkin mengatakan dari mulutnya itu yang kasar. Ya. Ya, seorang cinta dari mulutnya senantiasa keluar apa? Kasih. Harusnya memberi contoh gitu kan? Bukan saja dia menjadi teladan, ya. Tapi apa yang dia keluarkan dari mulutnya itu keluarnya itu kasih. Oh iya. Adil. Nah, benar, nggak bohong. Ya. Susila, tidak pernah marah-marah. Ya. Juga bijaksana. Tanpa menyalahkan orang. Nah itu. Nah bagaimana kita bisa begini, tentu harus kita balik lagi pada diri sendiri. Apa yang kau tidak inginkan orang lain berbuat kepadamu, janganlah engkau berikan kepada orang itu. Cisepui useiren. Bunyi kitabnya begitu. Ada di dalam kitab Luen-i. Maksudnya itu apa tadi cise? Apa yang kau tidak inginkan orang lain berbuat sesuatu kepada kita, janganlah engkau berbuat itu kepadanya. Contoh yang ekstrim, kalau Tocin misalnya tidak mau dihina, jangan hina orang lain. Iya, tentunya kayak gitu Nah, ya. itu ekstrimnya ya, Iya. ekstrimnya. Ya, begitu. Harusnya kita melakukan ketika kita ingin seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus duluan melakukan yang baik. Ya. Jelas, pasti begitu. Pernah ada yang mengatakan ini menggunakan smile. Ya, senyum. Kita harus senyum dulu, baru orang bahasanya. Ya. Kalau misalnya kita nggak senyum, Betul ya. Di dalam agama kita ya, itu ada aturan bagaimana tamu dan tuan rumah. tamu Ya. dan tuan rumah. Tamu dan tuan rumah. Bagaimana seorang tamu datang menamu kepada tuan rumah. Demikian juga bagaimana tamu bagaimana tuan rumah juga menerima tamu, bagaimana sikapnya. Nah itu kita sudah bisa menentukan, ya, bisa kita datang ke semua rumah. Nah kita udah tahu tuh sikapnya bagaimana, karakternya bagaimana. Itu dari wajah. Dari wajahnya udah. Udah kelihatan ya. Ya. Ini pernah ada ayat seperti ini, sabdanya. Jangan terlalu banyak mengumbar janji, jangan terlalu mudah mengucapkan kata-kata. Jika kata-kata sudah terucap, 4 ekor kuda pun tak mampu menariknya kembali. Ya, memang. Bagaimana menurut Haksu tentang tanggapan Haksu mengenai ini? Jelas banyak bicara, tentu banyak nanti kekeliruannya. Ya. Beda dengan banyak bekerja. Ya. Nah, di agama kita itu ayatnya itu ada bersambung. Bersambungnya di dalam berkata-kata ingat kepada perbuatan. Di dalam perbuatan ingat kepada kata-kata. Artinya kata dengan perbuatan harus jadi satu. Dan bahasa kitabnya tung sin tung te. Tolong Hati sama, dijelaskan lebih. hati sama, perbuatan sama. Nah, itu. Nah, tung itu sama, sin hati. Sin hati. Nah, tung sama, te perbuatan. Jadi hati dengan perbuatan harus menyatu. Nah sekarang kan orang lain.
Apa yang dikatakan di mulut beda dengan di hati. Beda dengan ini. Di hati. Di hati. Apa yang dia katakan dari mulut beda dengan perbuatan. Nah, inilah terjadi kisruh di dalam kehidupan bangsa kita. Harusnya ini kan harus match ya antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Betul. Dan Dulu Bapak masih ingat sekali waktu almarhum Presiden kita Soekarno. Beliau berkata begini. Satu hati, satu perasaan, satu pikiran, satu pembicaraan, dan satu perbuatan itu keluarnya dari satu iman. Dan dia bisa, bila mana dia menyatu, itu perbuatan kita tidak pernah salah. Kenapa? Kalau satu iman itu kan kalau menurut agama kita apa itu iman? Yang disebut ceng, itu jalan suci Tuhan. Jalan suci Tuhan itu nggak pernah salah, pasti betul. Ya. Dan harus kita ikuti. Nah, harus ikuti. Nah, bagaimana kita supaya mendapat iman itu, mendapat baik, berusaha beroleh iman, itulah yang disebut jalan suci manusia. Ya. Dan di dalam agama Konghucu ini kan ada yang namanya 8 kebajikan. Ya. Nah, ini kita harus sebagai pemimpin yang baik, kita harus berbuat bijak. Ya. Memang Dan dari indikator 8 itu yang disebut pate, ya, nggak usah sampai 8 lah yang itu sempurna. Orang melaksanakan pate ini diantaranya kan berbakti. Apa itu berbakti? Dia berbakti kepada dirinya sendiri, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti berbangsa, berbakti kepada negara, berbakti kepada kemanusiaan, berbakti kepada kepada Tuhan. Tidak sekedar bakti, tidak. Itu baru satu kata. Misalnya, berbakti kepada bangsa bagaimana? Ya tadi idealnya itu kita sebut. Negara ini kalau kita bela harus sampai mati. Nah, itu. Ya. Iya. Yang penting tidak harus sempurna lah ya. Ya, memang manusia tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna ya. Manusia tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan itu sendiri. Menurut Haksu, ini kan biasa kita ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu terus walaupun kita pergi ke kelenteng terus, misalnya saya pergi ke kelenteng terus, saya berdoa tetapi tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Gimana menurut Haksu? Nah, ketimbang saya melakukan yang baik tetapi saya jarang kelenteng. Ya, sebetulnya harus dua-duanya. Ya, sebenarnya dua-duanya. Iya. Ke kelenteng, ke rumah ibadat itu kan kita untuk bersujud kepada Tien, ya. Nah, bukan berarti bersujud kepada Tien itu di kelenteng aja, tidak, di rumah juga bersujud. Nah, persoalannya kan kebanyakan kita ini berapa kali kita menyebut Tien dalam satu hari? Iya. Nah, pernah nggak kita merasa dari tadi kita kan mau ke studio nih? Iya. Waktu kita mau berangkat, pernah kita nyebut nama Tuhan? Tien, lindungilah kami. Mau pergi ke studio. Lindungilah kami di perjalanan. Sehingga kami selamat sampai studio. Sudah sampai sini. Sudahkah mengatakan, Xie Tian Chuan, puji syukur Tian. Kami sudah sampai. Sampai dan selamat. Nah itu. Tidak usah banyak-banyak, ya. Setiap ingat, setiap ada mempunyai sesuatu, setiap mempunyai niat, itu kita mengatakan, Tien. Mau tidur, pernahkah kita mau tidur, kita berdoa kepada Tien? Nah, ini. Ya. Waktu makan. Ya, makan. Ya, makan. Nah, jangan mentang-mentang lapar, wah, ya makan aja begitu. Lupa, Kita tidak syukuri bahwa makanan yang di depan kita itu adalah berkah dari Tuhan yang harus kita syukuri dan kita sebut nama Dia dengan mengucap syukur. Ya. Dan kita berharap apa yang kita makan ini memberikan kesehatan bukan saja jasmani
juga untuk rohani kita. Apakah Haksu ada himbauan untuk pemirsa kita di rumah atau dimanapun mereka berada, khususnya umat Konghucu? Ya, memang itu menjadi kewajiban, bukan kewajiban saya saja, tapi kewajiban kita semua untuk mengimbau bahwa pemilu yang akan kita adakan pada bulan April ini, yang kita sebut pesta demokrasi, maka kita sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk menyukseskannya. Bagaimana caranya? Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Bangsa kita percaya, bangsa kita sudah cerdas. Dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, kita sudah cerdas, kita sudah merdeka dari tahun 45, sekarang tahun 2014. Kita sudah bukan lagi dewasa, sudah hampir tua. Ya, nah jadi kita bagaimanapun juga pemilu ini betul-betul harus kita sikapi dengan kedewasaan sehingga pemilu berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada rintangan, yang penuh rukun dan penuh damai. Mudah-mudahan 5 tahun yang lalu kita pernah pemilihan umum, ya, yaitu tahun 2009. Nah sekarang 5 tahun kemudian, tahun 2014, mudah-mudahan Tuhan berkenan memberikan bimbing kepada kita supaya tahun ini lebih sukses, lebih aman, dan lebih damai. Ya, Santai. terima kasih. Saya lupa nih tadi mau tanya. Menurut Haksu, dengan pemilu yang sebelumnya, apakah sudah tercapai apa yang seperti kita inginkan? Kalau kita ukur dari kehidupan bangsa, ya, itu tercapai itu tidak pernah selesai, ya. Terus dia bergulir. So kalau sudah tercapai ya berhenti. Sedangkan hidup tidak pernah berhenti. Dari satu periode ke periode lain, dari satu era kepada era lain, ya. Jadi kita jangan mengatakan, sudah selesai, sudah makmur, tidak boleh. Yin dan yang selalu berproses, dia tidak pernah berhenti, ya, baik di alam makro maupun di alam mikro. Jadi kita harus berjuang, belajar, menyempurnakan, terus tidak pernah berhenti. Prosesnya tidak berhenti dan harus terus. Ya, terus menerus. Terima kasih. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Haksu mempelajari agama Konghucu ini? Ya, memang saya belajar agama Konghucu memang sejak dari kecil, tapi bukan belajar dari buku, karena ayah saya, bapak saya orang Konghucu. Ya, tapi saya perlu jelaskan, saya ini blaster, ya. Ayah orang Tionghoa, ibu orang Sunda, gitu. Ya, kebetulan saya jadi ikut keyakinannya pada ayah. Ayah dari sejak kecil mengajarkan bagaimana harus taat kepada Tuhan, ya, mengajarkan itu. Tapi bagaimana caranya, ayah saya tidak mengajarkan. Sudah bapak tahu membaca kitab suci agama itu, nah barulah meningkatkan terus sampai sekarang, tak pernah berhenti. Ya. Dan bagaimana caranya itu kan tergantung kita sendiri. Betul, ya. Negara ini mau maju mau tidak bergantung kepada bangsanya. Iya. Kita sendiri mau maju atau tidak bergantung pada diri kita. Itu. Kita tidak hanya dengan satu titik, misalnya pemimpinnya harus baik, tapi kita harus bangsanya juga harus. Semua bangsa ini dimajukan bukan oleh satu pemimpin, kebersamaan. Ya. Bila mana tidak ada kebersamaan tidak akan maju. Makan aja kita makan nasi, itu dari karya kebersamaan. Ya. Iya. Kita minum air ini dari hasil kebersamaan. Jangan lupa itu. Itu yang paling penting. Ya.
menurut Haksu, ini agama Konghucu ini kan ada kitab-kitabnya Susu, Ucing. Ketika kita membaca kitab-kitab ini, jika kita tidak melakukannya atau kita tidak terlalu mendalaminya, bagaimana? Nah, ini bukan begitu saja ya. Kalau kita membaca tidak mendalami, ya memang tentu ukurannya bukan sampai di situ saja. Nah tentu kalau belajar agama kan tentu ada pembimbingnya, ya. Karena kebanyakan kan hanya membaca dan ya. Dibanding tidak sama sekali membaca, ya lebih baik membaca meskipun belum mengerti. Tapi kalau terus-menerus membaca, saya yakin nanti mengerti. Ya. Dan harus dilakukan. Harus dilakukan. Apalagi di agama itu harusnya dibaca, dihayati, dipahami, lalu dilaksanakan. Ya, dilakukan. Apa perintahnya? Lakukan. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Terima kasih Haksu atas kehadirannya pada sore hari ini. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Konghucu pada sore hari ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Haksu Ong dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Semoga saja pemilu 2014 ini akan berlangsung dengan baik. Santai. Ya. Sebelum mengundur diri, saya Jessica Cukarestu dan kerabat kerja TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di acara Mimbar Konghucu yang berikutnya.